Negrania Dewi. Perkenalkan, nama saya Angestiana Pramudita. Kenalkan, saya Sabila Febrianti. Halo, salam kenal. Aku Christopher Gideon Supit, bisa dipanggil Kristo. Perkenalkan, aku Valencia dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan 2021. Salah satu perkembangan ilmu yang kami tekuni yaitu teknologi pangan dan hasil pertanian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai universal. Salah satu contohnya yaitu makanan beracun dan atau tidak layak yang dijual di pasaran. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan keserakahan untuk mengambil untung yang lebih besar, beberapa orang mengambil jalan menggunakan bahan yang tidak layak, yang kemudian diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan produk olahan pangan yang mungkin saja orang tidak bisa membedakan dengan produk olahan pangan yang serupa. Tapi sebenarnya produk olahan ini tidak layak dikonsumsi dan bisa mengandung racun yang membahayakan pengonsumsinya. Tindakan ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tindakan penipuan dan pemalsuan merupakan hal yang tidak bermoral, tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan, yaitu kebenaran dan kebaikan. Tindakan ini juga tidak sesuai dengan nilai universal, yaitu tanggung jawab dan kejujuran, karena pelaku tidak mengakui perbuatannya, di mana artinya tidak jujur dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat merugikan orang lain. Aneka bentuk permen ini menarik perhatian. Kalau bicara rasa, sudah pasti manis dan pastinya disukai oleh anak-anak. Harganya juga terjangkau. Saking murahnya, kerap kali diberikan gratis sebagai pengganti kembalian. Survei Kementerian Kesehatan 2014 silam tunjukkan data 4,8% penduduk Indonesia mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram per harinya. 2,3 hingga 2,8% diantaranya dalam bentuk permen. Mudahnya mendapatkan camilan ini dan penjualannya yang cenderung minim pengawasan ternyata jadi celah. Ada saja oknum yang membuat permen asal-asalan, gunakan pewarna berbahaya, kandungan gula berlebih, bahkan beberapa bahan yang tidak layak. Redaksi Selamat Siang Indonesia mencatat pernah terjadi peristiwa fatal karena permen. Oktober 2018 silam, Cilacap, Jawa Tengah, bocah tewas usai mengkonsumsi permen. Kasus serupa juga terjadi di Pekalongan April 2019. Balita 5 tahun meregang nyawa usai memakan permen coklat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya kasus pemalsuan makanan seperti menambahkan zat-zat berbahaya ke dalam makanan seperti penambahan boraks pada bakso dan adanya beras plastik, sehingga kita harus menemukan solusi untuk mencegah masalah itu. Nah, solusi yang bisa kita berikan mungkin peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Memperkuat pengawasan terhadap industri makanan dan minuman dengan meningkatkan jumlah dan kualitas petugas pegawai. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan makanan tersebut perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan sanksi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian adanya penguatan riset dan pengembangan sehingga penelitian dan pengembangan teknologi untuk mendeteksi pemalsuan makanan secara lebih efektif dan akurat. Dukungan pemerintah dan sektor swasta dalam penelitian ini akan sangat membantu mencapai solusi yang diinginkan. Kemudian, adanya kolaborasi dengan produsen. Mendorong kolaborasi aktif dalam antara pemerintah, produsen makanan, dan lembaga riset untuk mengembangkan standar kualitas yang lebih ketat dan mendorong praktik bisnis yang etis. Dengan demikian, pemalsuan makanan dapat dicegah melalui komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai universal dan Pancasila. Solusi dari pengaruh pengembangan ilmu pangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, yang pertama, adanya perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis pangan curang. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan dan yang bersifat penindakan. Upaya pencegahan adalah tugas negara untuk mencegah jangan sampai terjadi praktik bisnis curang atau jangan sampai orang beranggota masyarakat terkena dampak dari praktik bisnis curang.
upaya penindakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui peradilan pidana dan melalui peradilan perdata oleh masing-masing anggota masyarakat. Praktek bisnis yang merugikan konsumen dalam bentuk memberikan keterangan tidak benar atas suatu produk, menjual suatu produk yang membahayakan bagi kesehatan atau jiwa, ataupun dalam bentuk iklan yang menyesatkan serta merugikan perusahaan saingan dalam bentuk persaingan tidak wajar. Dan berkaitan dengan aspek hukum pidana, seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, dan di sini sudah diatur dalam KUHP pasal 204, 310, 323, 378, pasal 382, 310, dan pasal 383. Selain dari KUHP, terdapat pula pada Undang-Undang Pasal 62 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Solusi yang kedua yang dapat diberikan adalah dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara menghindari keracunan makanan. Yang pertama, pilih bahan makanan dengan bijak, yakni memilih bahan pangan yang baru dan yang masih fresh. Kemudian mencuci bahan pangan yang akan diolah dengan benar dan bersih. Lalu memisahkan bahan makanan mentah dan menghindari agar tidak terjadi kontaminasi. Kemudian, dalam pengolahannya, proses memasak harus dengan benar dan dengan matang untuk menghindarkan konsumen dari keracunan makanan. Pertimbangan institusional sendiri itu berangkat dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak dari konsumen sendiri. Jadi berangkat dari tawaran yang pertama itu adalah memberi perlindungan. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk melindungi jaminan pada konsumen terhadap produk-produk yang dibelinya. Nah, tapi sementara waktu di saat ini itu masih sangat rendah. Indeks perlindungan dari konsumen sendiri itu dinilai 11,1. Dan konsumen itu masih banyak yang merasa terkadang masih rumit prosesnya dan sebagainya. Jadi perlu ada sinergisme di antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dari produk serta meningkatkan customer service atau mungkin bagaimana pelayanan terhadap pengaduan itu sendiri. Terus yang kedua, edukasi itu juga penting karena sejauh ini memang jarang ada edukasi yang berangkat dari pemerintahan. Mungkin harus ada sinergisme, mungkin entah dari BPOM, Badan Pangan dan Obat-obatan, kemudian juga ada mungkin dari Badan Standarisasi Nasional, bagaimana sih menetapkan standar-standar untuk produk makanan dan sebagainya sehingga masyarakat teredukasi, pelaku usaha dapat mengembangkan kualitas produknya semakin baik sehingga mau menghasilkan komplain-komplain yang timbul baik dari konsumen ataupun pihak-pihak lain yang membeli produk dari pelaku usaha makanan tersebut. Tawaran solusi yang diberikan yaitu peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan pertimbangan objektif, peningkatan jumlah dan kualitas petugas pengawas akan membantu memastikan keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat. Petugas pengawas yang terlatih dengan baik dapat mengidentifikasi potensi risiko, menguji kualitas produk, dan menindaklanjuti pelanggaran yang terdeteksi. Hal ini akan melindungi konsumen dari bahaya kesehatan yang disebabkan oleh produk makanan dan minuman yang tidak aman atau tercemar. Selain itu, penegak hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan makanan menjadi penting untuk melindungi kepercayaan konsumen dan ada efek jerah yang dapat mencegah penyebaran praktik tersebut. Selain itu juga akan memberikan sinyal kuat bahwa pemalsuan makanan tidak dapat diterima dan dapat mengancam kesehatan publik. Sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelaku pemalsuan makanan dapat memberi efek jerah yang mempengaruhi perilaku pelaku dan juga calon pelaku kegiatan serupa. Dengan menghadapi konsekuensi yang berat, diharapkan akan ada penurunan praktik pemalsuan makanan dan minuman sehingga meningkatkan integritas industri dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi. Berdasarkan pertimbangan heuristik ketersediaan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas
banyak sumber daya yang tersedia untuk mengawasi industri makanan dan minuman. Hal ini dapat mengingatkan deteksi pelanggaran, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan makanan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen. Berdasarkan heuristik kesesuaian, penegak hukum yang tegas dan memberikan sanksi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga sistem hukum, serta mempromosikan keadilan dan kejujuran dalam industri makanan dan minuman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.